Ini kesempatan kita untuk meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk meraih pengampunan Allah seperti baru dilahirkan oleh ibu kita. Disunnahkan bagi setiap muslim untuk berkurban di hari raya. Kalau emang nggak mampu, minimal dalam satu keluarga, dalam satu atap, dalam satu rumah ada yang berkurban di hari raya. Katanya Al-Imam Sya'rani, hikmahnya apa di balik itu? Penduduk rumah itu, penghuni rumah itu selama 1 tahun penuh dari hari raya ketemu hari raya yang berikutnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bala, dari segala bencana, dari segala kesulitan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti lain, kita mengasuransikan diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang membawa musibah bahaya kepada kita sekalian. Kita asuransikan diri kita dengan berkurban di hari raya. Cuman 3,5 juta kita keluar kurban, kita asuransikan diri kita 1 tahun penuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan pelit, apalagi kita melihat karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan bagi mereka orang-orang yang berkurban di hari raya. Panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahi bi kabshain. Dahulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban di hari raya dengan 2 ekor kambing. Dengan 2 ekor kambing yang cakep, yang bertanduk, yang bagus, yang gemuk. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, dan aku juga berkurban dengan 2 ekor kambing sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus itu pernah diriwayatkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah fi Sunani wal Imam Hakim fil Mustadrak dengan sanad yang sahih, bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah kurban. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha sunnat abikum Ibrahim, dia adalah sunnah daripada sunnah ayahmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kami peroleh apabila kami menjalankan sunnah tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikannya atau pahalanya hasanah, kebaikan, pahala bagi kalian atas setiap 1 helai bulu kurban tersebut. Hitung aja 1 ekor kambing itu berapa banyak bulunya, berapa helai bulunya. Nah, pahalanya sebanyak bulu daripada seekor kambing atau seekor unta atau seekor sapi yang kita sembelih tersebut. Masya Allah, besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Mu'jam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dhahha tayyibatan biha nafsu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berkorban dengan lapang dada, ikhlas karena Allah, maka sungguh merupakan hijab dan benteng yang akan membentengi dirinya dari siksa api neraka. Ini pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita itu dianjurkan untuk menyaksikan udhiyahnya kita. Kalau kita berkurban di hari raya, ya, kita titipkan misalnya kepada satu lembaga, katakan itu masjid, katakan itu pesantren atau tempat sekolah atau lain sebagainya, kita titipkan untuk kurban kita disembelih dan dibagi-bagikan. Dianjurkan kita juga ikut menyaksikan ketika saat penyembelihan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha, saksikanlah wahai putriku Fatimah akan kurbanmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya tidak menetes tetesan pertama dari darah kurbanmu melainkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Terus Sayyidatuna Fatimah bertanya, ya Rasulullah, ini ganjaran apakah hanya untukku semata atau untukku dan untuk semua orang Islam? Nabi menjawab, ini ganjaran untukmu dan untuk semua orang Islam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu orang yang berkorban, begitu disembelih itu korban, darah menyentuh ke tanah, dosa-dosa diampuni semuanya oleh Allah, seakan-akan seseorang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Kita punya dosa banyak banget kan? Ayo tunjuk tangan yang nggak punya dosa. Ada gak di antara kita nggak punya dosa? Yang dikit deh dosanya. Yang dosanya dikit tunjuk tangan. Kagak ada, kita semuanya punya dosa banyak banget. Nah, ini kesempatan kita untuk meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk meraih pengampunan Allah seperti baru dilahirkan oleh ibu kita. Ya Allah, cuma 3,5 juta. Tapi bersih dari dosa. Makanya itu jangan pelit. Orang yang nggak mau berkorban tuh rugi dunia akhirat.
dia rugi dunia akhirat. Betul, perkaranya sunnah, tapi kan ntar dia nyesel kalau udah pada tahun itu dia gak berkorban, tahu-tahu ada kena penyakit, ada kena musibah, naudzubillah, baru dia nyesel. Padahal kalau dia berkorban, asuransi bakal dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallah min iraqatid dam. Seorang anak Adam tidak mengamalkan, tidak menjalankan suatu perkara ibadah yang paling disukai oleh Allah di hari raya yang lebih agung, yang lebih mulia daripada menumpahkan darah kurban, kata Nabi Muhammad SAW. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Itu kurban akan datang di hari kiamat menghadap kepada Allah lengkap dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, nggak ada yang kurang untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus itu kurban yang kita sembelih akan membawa kita kepada martabat yang tinggi di sisi Allah sekejap mata. Nabi SAW mengatakan, wa inna dam la yaqa'u minallahi bimakana qabla an yaqa'a minal ard. Bahwasanya darah dari kurban tersebut mengangkat derajat seseorang kepada Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah lebih cepat sebelum darah menyentuh bumi, dia udah sampai ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi bilang, fatayyibu biha nafsa. Karena itu bahagiakan diri kalian dengan kurban yang bagus. Jangan kurban yang kurus, jangan kurban yang kecil. Sekalian kalau mau berkorban, korban yang besar, korban yang bagus, akan dijaga kita oleh Allah taala dan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berkurban di hari raya, ya, waktu berkurban. Waktu berkurban itu ya adalah pada hari raya. Waktunya itu tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. 4 hari kita dikasih waktu untuk berkurban. Ya, sekarang nggak punya duit, nggak apa-apa, tunggu hari raya, punya duit korban. Duit belum datang, tanggal 11 masih bisa berkorban. Belum datang juga tanggal 12 masih bisa berkorban. Belum juga tanggal 13 masih bisa berkorban. Terbuka waktu. Terus juga saat pertamanya itu kita nyembelih korban, ulama bilang kita itu disunahkan di hari raya untuk sholat Idul Adha. Ya, kapan masuk waktu sholat Idul Adha itu? Ketika matahari udah terbit dan berlalu sekitar 16 menit lebih kurang. Ya, dari terbitnya matahari, dari waktu syuruk. Nah, setelah berlalu itu kita disunnahkan untuk sholat, udah masuk tuh waktu sholat Idul Adha. Sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, khutbah 2 khutbah. Nah itu kalau dengan cara yang ringkas, 2 rakaat sama 2 khutbah, itu kira-kira dengan cara yang singkat, yang ringkas, padat, fardu-fardunya dituntaskan, dijalankan. Itu makan berapa menit sih? 2 rakaat sama 2 khutbah, paling lama 10 menit, 15 menit. Ya kan? Maka setelah 10 menit, 15 menit itu waktu berkurban udah terbuka, udah boleh berkurban. Sebelum itu masih belum boleh berkurban. Nabi SAW tuh mengatakan tentang ritual hari raya. Apa aja yang dilakukan? Nabi bilang sebagaimana di dalam haditsun sahih, inna awwal ma nabda'u bihi fi yawmina hadza an nusalliya, thumma narji fananhar. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'. Nabi SAW bilang, yang pertama kami lakukan saat matahari terbit setelah berlalu waktu isyraq, ya di pagi hari, yang pertama kami lakukan adalah kami sholat Idul Adha. Kemudian setelah sholat dan khutbah kami pulang dan kami menyembelih. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka dia telah melakukan sunnah kami. Tetapi yang sembelih sebelum itu, habis subuh dia langsung buru-buru sembelih. Ya, maka kata Nabi Muhammad, maka itu hanyalah daging yang dia berikan kepada keluarganya, nggak masuk dalam kategori ibadah kurban. Ibadah kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha dan setelah 2 khutbahnya. Wahakadha. Karena itu ulama bilang, ya, di masjid-masjid tuh kalau sholat Idul Fitri dilaksanakan kapan? Diundur waktunya, entar-entaran jam 7, setengah 8 baru mulai sholat Idul Fitri. Kenapa? Sebab ada ibadah yang dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Apa itu? Bagi-bagi zakat fitrah. Beda halnya dengan Idul Adha. Idul Adha dilakukan di awal banget, ya, jam 6 lah, setengah 7 lah. Begitu isyraq, ya, berlalu 16 menit dari waktu isyraq, ya, waktu syuruk, nah langsung deh tuh segera melakukan sholat Idul Adha.
Kenapa diburu-burukan? Supaya waktu untuk berkurban lebih banyak, lebih panjang. Hakala. Nah ini yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Terus bentuk kurban yang disembelih itu apa? Ya, bentuk kurban yang dikurbankan, yang disembelih adalah unta atau sapi atau kambing. Di Indonesia kita kagak ada unta, yang ada sapi, kerbau, kambing. Nah itu dibolehkan. Nah, terus juga Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam kitab Muhadzab beliau menyebutkan bahwasanya korban 1 ekor sapi untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 1 orang atas nama 1 orang, ya itu lebih afdal di sisi Allah daripada kurban 1 ekor sapi bakal 7 orang. Jadi sapi utuh bakal 1 orang itu lebih afdal daripada 1 ekor sapi bakal 7 orang. Namun kalau dia ingin berkorban 1 ekor sapi ber-7, ya maka yang afdal bakalnya adalah 1 ekor kambing sendiri. Jadi saya ulangin lagi, 1 ekor sapi bakal 1 orang lebih afdal daripada 1 ekor sapi ber-7. Tapi kalau emang dia mau berkurban 1 ekor sapi ber-7, ya maka yang afdal adalah 1 ekor kambing seorang dibanding 1 ekor sapi ber-7. Naam, wahakala. Kemudian selain dari hewan-hewan yang disebutkan tadi nggak sah. Ada orang mau berkorban dengan dengan ikan, kagak boleh. Dengan bebek nggak boleh. Dengan apa namanya? Dengan ayam juga nggak boleh. Kita berkorban ya dengan kambing, sapi, unta atau kerbau dan sejenis itu. Wahakala. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan, kurban yang kita sembelih nggak boleh cacat yang mengurangi daging. Contoh, ya kita beli kambing, bakal kurban, tahu-tahu tuh kambing kakinya patah, ya udah tanggung deh Beb, korbanin aja, nggak bisa, gitu. Terus makanya hati-hati ketika merubuhkan sapi, jangan sampai kakinya patah, ya. Jadi mesti hati-hati sebab kambing atau kurban atau sapi yang kita sembelih itu nggak boleh cacat yang mengurangi daging. Kemudian juga di antara hal yang penting yang perlu kita perhatikan adalah penyaluran daging kurban. Penyaluran daging kurban itu disalurkan kemana? Daging kurban yang kita sembelih itu, ya terkadang kurban yang kita kurbankan ada kurban yang fardu, wajib. Bagaimana tuh kurbannya jadi wajib? Kalau kita nazar, saya nazar misalnya ini saya nazar tahun ini saya mau berkurban. Ada rezeki dia kurban tahun ini, ya maka kurbannya dia menjadi fardu, ya kan? Nah, kurban yang dinazarkan menjadi fardu. Nah itu penyalurannya bagaimana? Nah ulama bilang bahwasanya kurban yang fardu, misalnya dia nazarkan, ya maka seluruh bagian kurban nazar wajib, kurban nazar itu wajib dibagikan kepada fakir miskin semuanya, termaksud kulitnya, dagingnya, tanduknya, kakinya, kukunya, semuanya dibagikan kepada fakir miskin. Si pemilik kurban nggak boleh mencicipi. Itu kalau kurban yang fardu. Seluruh bagian tubuh dari kurban itu wajib dibagikan kepada fakir miskin, hanya kepada fakir miskin. Demikian halnya juga kurban atas nama orang yang udah meninggal dunia. Ayah kita yang udah almarhum misalnya, kita niat berkurban atas nama dia misalnya, begitu. Maka dagingnya wajib kita berikan kepada fakir miskin sama seperti kurban fardu. Begitu. Jadi kurban atas nama orang yang udah meninggal dunia nggak boleh dicicipi oleh kita nih pemiliknya. Seluruh bagian tubuhnya harus diberikan kepada fakir miskin. Itu kalau kurban yang wajib atau kurban atas nama orang yang udah meninggal. Adapun kurban yang sunnah, maka sebagian daging diberikan kepada fakir miskin. Sisanya bebas nanti mau ngapain aja. Ya, tetapi yang afdal adalah kita makan sedikit, sisanya bagi-bagi. Di bawah itu lagi ada yang afdal juga. Apa itu? Sepertiga kita makan, sepertiga kita sedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga kita hadiahkan, sekalipun bakal orang kaya. Tetapi dengan catatan, ini juga penting. Daging kurban gak boleh kita berikan kepada orang non muslim. Tuh ingat, Habib, ini sapi nih Bib, dari tetangga aneh.
kebetulan dia orang non muslim, Beb. Boleh gak kita bagi? Gitu. Nggak boleh kita bagi bakal orang non muslim. Sekalipun tuh sapi hadiah dari dia. Gitu. Selama itu kurban, nggak boleh kita bagi daging kurban kepada non muslim. Kenapa? Sebab ini hari raya Idul Adha, ya. Jamuan Allah bakal hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Yang nggak beriman non muslim nggak boleh diberikan. Beb, tapi tetangga baik banget Beb sama kita Beb, nggak enak kalau nggak dikasih. Kalau memang harus, beliin daging di pasar yang bukan korban, kasih bakal tetangga kita yang non muslim itu, bukan dari kurban. Nah ini adalah hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Juga ada satu hal penting, tahu apa? Upah tukang sembelih, tukang potong. Kadang tuh kita jadikan kulit kepala sama kaki sebagai upah tukang potong. Itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, beliau katakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aguma ala budunihi fa aksimu jilalaha wa juludaha wa amarani an la u'tiyal jazir minha syai'an wa qala nahnu nu'tihi min indina. Nabi SAW tuh, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memerintahkan aku untuk mengurus sembelihannya. Sehingga setelah aku sembelih, aku diperintahkan untuk membagikan seluruh bagian daripada daging sembelihan itu kepada fakir miskin. Terus Nabi memerintahkan saya, kata Ali bin Abi Thalib, untuk tidak memberikan kepada tukang potong bagian daripada kurban sebagai upah. Nabi bilang, kami akan memberikan dari kantong pribadi kami sebagai upah daripada tukang potong itu. Itu Nabi katakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita jadikan daging, kulit, kepala, kaki sebagai upah atas orang tukang potong, nggak boleh. Kasih upah sendiri dari kantong kita. Ya, nanti setelah itu, setelah kita kasih upah, dia mau kita kasih daging, mau kita kasih kulit, mau kita kasih kepala, mau kita kasih jeroan, silahkan, tapi bukan sebagai upah. Upah ada lagi bagiannya sendiri. Ini semua dibagikan seperti orang-orang lain dapat kebagian kebagian daging kurban tersebut, tapi sebagai upah nggak boleh, upah sendiri. Nah ini yang saya rasa perlu kita perhatikan. Terus juga di antara sunnah yang perlu diperhatikan ketika kita berkurban di hari raya, barang siapa yang punya niat untuk berkurban di hari raya, masuk bulan Dzulhijjah ini, jangan dia potong kuku, jangan dia potong rambut sampai dia sembelih kurbannya. Supaya apa? Supaya saat dia sembelih kurbannya, seluruh bagian tubuhnya, kulit, kukunya, rambutnya dapat pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini mungkin hal-hal yang saya rasa penting perlu kita ketahui di dalam berkurban di hari raya. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang berlimpah untuk bisa berkurban di hari raya. Mudah-mudahan Allah jaga kita, lindungin kita dari musibah, dari bala, dan Allah menjaga para jamaah haji di tanah suci. Allah mudahkan ibadah mereka, haji mereka, umrah mereka, ziarah Nabi mereka. Mudah-mudahan kita kebagian keberkahan dari ibadah haji dan ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin wa ajadal ajudin wa rahimul masakin wa idzal quwatil matin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.